Selamat sore teman-teman Youth dan Teens GBD Metro. Selamat kita berjumpa kembali di ibadah online GBD Metro. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian, Kusembah Kawalaku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sudah memberikan kami berkat pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah lagi, memuliakan nama Engkau, memberikan yang terbaik untuk Engkau. Sekarang kami akan memuliakan nama Engkau. Engkau urapi pemain musik, leader, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya teman-teman Youth dan Teens GBD Metro. Kalau saya bilang haleluya, jawabnya puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, jawabnya harus haleluya. Kalau nggak semangat, ya ntar kurang berkatnya. Gua ngomong ya, yuk, haleluya, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, ajarku berdiam.
Nyanyi bagi Tuhan, amin. Kita kata pujian, nyanyi bagi Tuhan. Saudara-saudara bagi Tuhan, amin. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, pujian nama Bapa.
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama kita ulang dari awal lagi. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah praise hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga kami yang mendengarkan ya Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, shalom anak-anak muda, selamat malam, selamat kembali kita bertemu bersama di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
Hari ini kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-14. Mari anak-anak pemuda dan remaja yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita bersama di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang Kita baca ayat yang ke-9 mulai sampai ayat yang selanjutnya. Ya. 1 Tawarik 14 ayat yang ke-9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin itu menyerbu sekali lagi di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan apabila mereka mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai ke Geser. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Haleluya. Nah, anak-anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan memberikan tema firman Allah, mengalami kemenangan dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah mengalami kemenangan daripada Tuhan. Kalau kita membaca kisah yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14 ini, anak-anak muda dan remaja, ini merupakan sebuah kisah di mana Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Di dalam ayat pembacaan kita, di sana dikatakan bahwa ketika Daud diurapi menjadi seorang raja bagi seluruh bangsa Israel, ternyata orang-orang Filistin tidak senang, saudara. Sehingga apa yang terjadi pada waktu itu, di mana tentara Filistin datang untuk menyerbu tentara ataupun barisan orang Israel. Kita tahu bahwa bangsa Filistin itu adalah sebuah bangsa yang besar. Mereka memiliki perlengkapan senjata yang begitu sangat luar biasa pada zaman itu. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita melihat di dalam kisah pembacaan kita, di mana Daud mengalami kemenangan yang daripada Allah. Saya tahu bahwa kemenangan Daud itu bukan lahir dari kekuatan dan kehebatannya. Kenapa? Karena Daud itu masih sangat muda. Dia belum banyak mengalami pengalaman-pengalaman di dalam medan pertempuran. Kenapa? Karena kalau kita melihat latar belakang dari kehidupan Daud, dia adalah seorang gembala domba. Dia biasa di padang gurun. Bahkan dia sering juga bertempur dengan binatang-binatang buas. Tetapi untuk bertempur atau berada di arena pertempuran, sebenarnya Daud tidaklah memiliki pengalaman yang banyak. Tetapi kenapa di dalam kisah ini anak-anak muda dan remaja Daud mengalami kemenangan? Tentu ini sesuatu perbuatan Tuhan yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan Daud.
Tentunya hal ini juga merupakan sebuah kerinduan kita bersama sebagai anak-anak muda dan remaja. Di dalam perjalanan hidup kita tentu kita menginginkan yang namanya kemenangan. Kita menginginkan yang namanya keberhasilan di segala bidang kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar, saudaraku, bagaimana Daud bisa mengalami kemenangan yang daripada Allah. Padahal dia bukanlah seorang yang hebat, bukanlah seorang yang terpelajar di dalam peperangan, tetapi kok bisa mengalami kemenangan yang daripada Allah. Kalau hal ini kita aplikasikan di dalam perjalanan kehidupan kita, anak-anak muda dan remaja, bahwa sebenarnya keberhasilan kita sebenarnya tidak ditentukan oleh seberapa pintar kita, seberapa hebat kita. Tetapi sebenarnya keberhasilan saya dan saudara itu sangat ditentukan sejauh mana saya dan saudara percaya kepada kekuatan Tuhan. Sejauh mana kita taat dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya anak-anak muda, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan pada saat malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa kenapa Daud mengalami kemenangan, karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Ini yang penting. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat pembacaan kita, di mana ayat yang ke-10 dikatakan bertanyalah Daud kepada Allah. Bahkan di ayat selanjutnya juga ada di sana dikatakan ayat yang ke-14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Ini saudara rahasia kemenangan dan keberhasilan Daud, di mana Daud memiliki sebuah kebiasaan yang baik. Daud memiliki kebiasaan yang begitu luar biasa dan Tuhan sangat senang dengan kebiasaan ini, di mana Daud sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum memutuskan segala sesuatu, dia selalu bertanya kepada Tuhan, saudara. Ya, dia selalu meminta petunjuk, dia selalu meminta pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia maju berperang atau tidak? Apakah Tuhan akan menyertai dia atau tidak? Apakah Tuhan senang kalau Daud berperang atau tidak, saudara? Dan ini selalu dilakukan oleh Daud dan merupakan gaya hidupnya di dalam menjalani kehidupan. Kalau anak-anak muda memperhatikan di dalam kisah-kisah yang lain, bukan hanya di dalam kasus ini saja Daud bertanya kepada Tuhan, tetapi di dalam hal-hal yang lain, di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang dia ambil, di mana Daud selalu meminta petunjuk daripada Allah. Ini penting anak-anak muda. Dan saya memperhatikan inilah yang seringkali hilang dari kehidupan generasi muda yang ada di akhir zaman ini. Sangat langka, saudaraku, kalau hari-hari ini anak-anak muda atau orang-orang Kristen ketika melakukan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu, mereka terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan keputusanku ini baik atau tidak? Apakah kalau aku melakukan ini boleh atau tidak, berkenan atau tidak, saudara? Kenapa, saudaraku? Karena keberhasilan kita itu dapat ditentukan dari bagaimana Allah sepakat dengan kita. Kalau Tuhan sepakat dengan apa yang kita kerjakan, kalau Tuhan setuju dengan apa yang kita lakukan, saya yakin dan percaya maka Tuhan pasti akan menyertai kita, saudara. Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menolong saya dan saudara, dan Tuhan akan membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu makanya di dalam ayat yang ke-10, ketika bangsa Filistin menyerang Daud, saudara, Daud tidak langsung memerintahkan pasukan untuk berbaris, mempersiapkan diri, saudaraku, tidak. Tetapi saudaraku, dengan penuh ketenangan Daud datang kepada Tuhan dan dia bertanya, Tuhan, apakah aku maju atau tidak?
Tetapi Tuhan berkata, majulah, aku akan menyertai engkau. Makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang membuat Daud berani, saudaraku, bertempur melawan bangsa Filistin. Walaupun Daud masih muda, belum memiliki banyak pengalaman, tetapi karena Tuhan yang ada di pihak Daud, saudara, makanya dia berani untuk menantang musuh pada waktu itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, walaupun Daud memiliki keberanian, namun ia tidak lupa bertanya kepada Tuhan. Ya, ini sangat penting anak-anak muda. Walaupun engkau anak muda yang hebat, mungkin punya intelektual yang sangat tinggi, ya, engkau pintar dan lain sebagainya, itu tidak cukup untuk kita mengalami kemenangan, saudara. Ya, tetapi saudaraku, mari kita belajar dari Daud. Kita belajar, saudaraku, mulai dari masa remaja kita, dari masa muda kita ini, kita mau belajar melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Mari kita belajar melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Mari kita libatkan Tuhan, terlibat dalam setiap pendidikan kita, saudara. Karena kalau Tuhan yang ada di pihak kita menyertai kita semua, saya yakin dan percaya setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak ada yang terlalu berat, tetapi semua bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya, saudaraku, bahwa keberanian, keyakinan, kehebatan, hikmat ataupun kemampuan yang dimiliki oleh Daud itu tidak menghilangkan kebiasaannya untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, ini sangat penting anak-anak muda, ya. Jadi apapun keputusan-keputusan yang adik-adik semua ingin perbuat, baik dalam pendidikan kita maupun dalam pekerjaan, dalam hal-hal apa saja, mungkin hal-hal kecil, saudaraku, dalam kehidupan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk. Tuhan, saya itu pengennya seperti ini. Tuhan, saya mau ini. Tuhan, boleh enggak? Tuhan, saya mau melakukan ini, kira-kira Tuhan setuju enggak? Tuhan, saya mau berbuat ini, kira-kira boleh apa enggak? Gitu, saudara. Ya, saya yakin dan percaya dengan cara yang berbeda seperti yang dialami oleh Daud, kita bisa melihat Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Ya, mungkin kita tidak langsung mendengar Tuhan berbicara dari surga, hai anakku, boleh atau tidak, bukan, saudara. Tetapi saudaraku, ketahuilah bahwa Allah memiliki berbagai macam cara untuk berbicara kepada saya dan saudara. Yang penting, saudaraku, bahwa setiap keputusan yang kita ambil, jikalau itu berkenan kepada Allah, itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya memperhatikan kata bertanya di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14, itu ditulis dengan kata soel. Ya, artinya adalah berunding ataupun konsultasi atau meminta nasihat ataupun memeriksa dengan sungguh-sungguh dengan sikap menyembah. Ya, jadi adik-adik, anak muda dan remaja yang ada di rumah, ketika Daud bertanya kepada Allah, artinya Daud itu berunding dengan Tuhan. Dia konsultasi dengan Tuhan, ataupun Daud meminta nasihat daripada Allah tentang apa yang akan dia lakukan di dalam pertempuran. Ini penting, saudara, ya, karena saya yakin dan percaya, saudaraku, bahwa kalau Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan setuju dengan setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, saya katakan sekali lagi, maka Tuhan pasti akan ada di pihak kita. Dan Alkitab berkata, jikalau Allah di pihak kita, maka saya yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang terlalu berat. Amin, saudara. Ya, itu sebabnya anak-anak muda, kalau engkau ingin mengalami keberhasilan dan kemenangan di dalam menjalani kehidupan ini, apalagi di zaman yang sekarang ini, anak-anak muda,
adalah masa-masa yang sangat sulit ya. Kadang-kadang kita sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan. Ya, jadi saudaraku, jangan kita mengambil keputusan dengan pikiran kita saja. Jangan kita mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan kita saja. Kenapa? Karena perasaan kita itu sangat labil. Ya, perasaan kita itu sangat dipengaruhi oleh suasana di sekeliling kita, saudara. Ya, jadi untuk mencapai kemenangan ataupun untuk mendapatkan sebuah keputusan yang terbaik di dalam kehidupan kita, jangan hanya memakai pikiran dan perasaan kita, tapi mari kita belajar untuk melibatkan Tuhan. Kita konsultasi dengan Tuhan, kita meminta nasihat dan petunjuk daripada Allah, maka saya yakin dan percaya jika Tuhan berkenan, maka Tuhan pasti akan campur tangan, membela dan menolong kita. Dan yang kedua, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Daud belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-11, lalu majulah ia dari Baal Perasim dan Daud memukul kalah mereka di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim, dan orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Haleluya. Jadi anak-anak muda dan remaja, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, di sini kita dapat menemukan sebuah kebenaran bahwa ternyata Daud belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saudaraku saya berkata bahwa Daud belajar untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena kalau kita melihat di dalam ayat ini saudaraku, di mana ketika Daud mengalami kemenangan atas bangsa Filistin, di mana di sana dikatakan bahwa tentara atau orang-orang Filistin itu meninggalkan para allah mereka. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan atas perintah Daud, di mana Daud membakar segala ilah-ilah yang dimiliki oleh orang-orang Filistin ini, saudara. Ya, kalau kita melihat biasanya orang yang berhasil dapat memiliki kebiasaan yang baru sebelum ia memilikinya, saudara. Ya, artinya saudaraku, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sedang mengalami keberhasilan, ketika kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita, seringkali kita lupa, saudara, ya, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita selalu tergiur dengan bagaimana kita dipengaruhi oleh situasi untuk kita menyenangkan diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang banyak orang setelah berhasil dia lupa kepada Tuhan. Dia merasa bahwa itu adalah karena kerja kerasnya, karena dia belajar rajin, dia hebat dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah seringkali banyak terjadi dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini. Tetapi Daud berbeda, anak-anak muda, ya, di mana dia belajar untuk menghancurkan, untuk membuang segala sesuatu yang tidak berkenan ataupun yang dibenci oleh Tuhan. Karena sejak zaman dahulu kala, di mana Allah paling membenci yang namanya ilah-ilah lain, saudara. Itu sebabnya saudaraku, ketika mereka melihat ini, sebenarnya saudaraku, Daud bisa saja mengoleksi ini, saudara, ya, sebagai sebuah simbol kemenangan dan keberhasilan. Tetapi Daud tidak mau melakukan ini, anak-anak muda. Dia belajar untuk membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Dia belajar untuk membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah.
Ini penting anak-anak muda ya. Saudaraku, saya tidak akan berbicara tentang ilah-ilah lain, tetapi mungkin ada banyak hal di dalam diri saya dan saudara yang merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mungkin perbuatan-perbuatan lama kita, mungkin segala dosa-dosa kita atau perilaku-perilaku kita yang tidak berkenan kepada Allah, itu kita harus buang jauh-jauh anak-anak muda. Supaya apa? Supaya hidup kita adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, saya percaya saudaraku, maka Tuhan pasti ada di pihak kita. Amin saudara ya. Ini sangat penting karena Allah, saudaraku, hanya menolong orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang janji dan pertolongan Tuhan, itu ada syaratnya anak-anak muda. Ya, itu sebabnya mari saudaraku, hari ini kita periksa hidup kita, anak-anak muda dan remaja. Mungkin selama ini ada kebiasaan buruk yang ada di dalam hidup kita, ya, suka melawan orang tua, suka berbohong, suka melakukan hal-hal yang tidak baik mungkin ya. Mari saudaraku, itu tidak akan pernah membawa kita kepada kesuksesan dan keberhasilan. Justru itu akan menjadi sebuah penghalang untuk kita dapat melihat Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebelum kita lebih jauh jatuh di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mulai dari masa remaja kita, masa muda kita, mari saudaraku belajarlah hidup berkenan kepada Tuhan. Belajarlah untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita perbanyak hidup dalam kebaikan. Mari kita belajar hidup dalam ketulusan dan kejujuran serta ketaatan dimanapun kita berada anak-anak muda. Mari kita terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan yang terakhir anak-anak muda yang menjadi kunci mengapa Daud mengalami kemenangan, ayat yang ke-16. Ya, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-16, di sana dikatakan, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin itu mulai dari Gibeon sampai ke Geser. Haleluya. Nah, ini rahasia yang ketiga anak-anak muda, di mana Daud belajar untuk taat kepada Tuhan. Ayat yang ke-16, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku maju atau tidak? Ayat yang ke-14, ketika Daud bertanya yang kedua kali kepada Allah, Tuhan, apakah aku akan maju melawan mereka? Tuhan katakan, tidak usah engkau maju, engkau akan buat penghadangan saja. Maka ketika engkau mendengar langkah di dalam pohon-pohon kertau, maka majulah menyerang mereka, karena aku ada bersama dengan engkau. Dan di dalam ayat yang ke-16, anak-anak muda dan remaja, Alkitab berkata kepada kita malam hari ini bahwa berbuat seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi garis bawahi kata seperti, artinya Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang ini yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Seringkali kita bertanya mungkin kepada Tuhan, tetapi Tuhan berbicara kepada kita lewat orang-orang yang di sekitar kita, lewat membaca firman Tuhan mungkin. Tapi kadang-kadang kita nggak siap, ataupun kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, seringkali saya menemukan ada anak-anak muda. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang anak muda, dia sharing dan bertanya kepada saya menghadapi masalah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Dan saya memberikan masukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tetapi apa yang terjadi, ternyata dia tidak setuju dan sependapat dengan apa yang saya katakan, tetapi justru melakukan hal yang berbeda anak-anak muda. Sehingga apa yang terjadi, dia mengalami masalah yang lebih serius lagi.
Ya, jadi kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, kadang-kadang kita mendapatkan kebenaran lewat mendengarkan firman Tuhan, mungkin lewat orang-orang di sekeliling kita, lewat nasihat orang-orang tua kita, mungkin memberikan dorongan kepada kita sesuai dengan firman Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak siap untuk melakukannya, anak-anak muda. Ya, ini kadang-kadang merupakan sebuah masalah di dalam kehidupan kita. Kadang kita sudah tahu kebenaran, kadang kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Allah, tetapi kita tidak siap melangkah sesuai dengan firman Tuhan ini. Ya, lalu kita sudah tahu kita harus hidup kudus, kita sudah tahu kita harus taat, kita sudah tahu kita harus rajin dan melakukan ini dan itu dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang kita tidak mau mentaatinya. Ya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketaatan ini, saudara, merupakan hal yang sangat mutlak kita miliki sebagai anak-anak muda Kristen, ya. Karena apa, saudaraku? Karena di dalam ketaatan kita ada kuasa, ada kemenangan, ada mujizat, dan juga ada keberhasilan yang begitu luar biasa. Ya, di sini kita melihat bagaimana kerendahan hati Daud terhadap Tuhan. Ya, ketika Tuhan berkata apa saja kepadanya, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari anak-anak muda GBD Metro maupun anak-anak remaja yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah gaya hidup yang harus kita bangun akhir-akhir ini. Ya, milikilah hati yang taat. Ketaatan kita bukan hanya kita tujukan kepada Tuhan, ketaatan kita kepada orang tua, otoritas dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, ya, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, saudara, kita punya otoritas. Mari kita belajar untuk taat, saudara, selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini harus kita garis bawahi anak-anak muda. Jadi kita harus taat jikalau hal itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jangan sampai kalau orang lain memerintahkan kita untuk melakukan kejahatan maka kita taat, jangan, saudara, ya. Artinya juga kita harus taat selama itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu penting, saudara, ya, karena ketaatan itu adalah kunci untuk kita mengalami kemenangan yang daripada Allah. Jadi, saudaraku, ketika Tuhan memerintahkan Daud tidak mengadakan tawar-menawar dengan Tuhan, saudara. Daud tidak komplain dengan Tuhan. Tuhan, kenapa harus begitu? Kenapa enggak begini saja? Tuhan, kenapa harus begini? Kenapa enggak ini saja? Kayaknya lebih bagus begini dan tidak, saudara. Kadang-kadang, saudaraku, orang yang tidak taat, saudara, seringkali kita banyak komplain, seringkali kita banyak protes, seringkali kita banyak tawar-menawar dengan sesuatu sebenarnya itu bukanlah hal yang susah untuk kita lakukan, tetapi karena memang di dalam diri kita sendiri tidak ada yang namanya ketaatan. Tetapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, mari kita belajar anak-anak muda untuk menjadi anak-anak muda yang taat kepada Tuhan. Jadi kalau saya bisa ulang kembali bahwa kunci kemenangan dan keberhasilan Daud yang pertama adalah dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu meminta petunjuk dan nasihat daripada Tuhan terhadap setiap keputusan-keputusan yang dia ambil. Dan yang kedua adalah di mana Daud belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia mau membakar, menghancurkan segala ilah-ilah yang dimiliki oleh orang-orang Filistin. Dan yang ketiga adalah di mana Daud taat kepada perintah Tuhan. Jadi anak-anak muda, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, lakukanlah dengan penuh ketaatan.
Saya yakin dan percaya kalau engkau menjadi anak muda dan remaja yang taat, saya percaya masa depanmu akan indah di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan membawa engkau kepada sebuah prestasi yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena kalau saya lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, orang yang taat kepada Tuhan itu selalu penuh dengan keberhasilan dan kemenangan di dalam Tuhan. Itu sebabnya malam ini anak muda, mari kita belajar. Kalau kita ingin menang, kalau kita ingin berhasil sukses dalam segala bidang kehidupan, mari kita belajar bertanya, menyenangkan hati Tuhan, dan juga taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak muda, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebagaimana Daud mengalami kemenangan melawan bangsa Filistin. Kami juga rindu menjadi anak-anak muda dan remaja yang berkemenangan di dalam Tuhan. Itu sebabnya biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini dapat tertanam dalam setiap hati kami, untuk kami selalu belajar untuk bertanya kepada, belajar untuk menyenangkan hati-Mu, dan belajar untuk taat kepada perintah-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami supaya kami semua menjadi anak-anak muda dan remaja yang berhasil di dalam Engkau. Berkatilah masa muda kami, berkatilah pendidikan kami, berkatilah pekerjaan kami, kesehatan kami, orang tua kami, dan masa depan kami indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak muda dan remaja GBD Metro, aku berdoa Tuhan kiranya menolong mereka semua, berikan mereka hikmat dan kemampuan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan altar-Mu malam ini Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan, biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Engkau membalaskan berlipat kali ganda setiap apa yang sudah mereka perbuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri persekutuan kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.